kita nggak ketemu orang itu, kita belum memaafkan dia, kita maafin, itu buat nutupin supaya kalau kita juga punya salah sama orang, insya Allah juga dihilangin. Setuju. Jadi buat para mantan-mantanku yang pernah tersakiti. Tapi nggak apa-apa, Madam. Bener, kita harus melakukan, nggak apa-apa. Saya sudah maafkan kalian ya. Oh, maafkan. Ya. Zalimi ya. Untuk kita ada kesempatan ya. Mantannya banyak ya? Banyak. Masalah. Kepada mantan-mantan saya. Ada berapa kalau boleh tahu, Madam? Yang Berapa itu? aduh, Ada aja. ratusan. Oke. Nggak apa-apa kali minta ucapin makasih sama mantan karena kan kita jadi belajar banyak gara-gara perlakuan buruk mantan terhadap. Dengerin. Kadang-kadang ya kita harus tahu rasanya sedih dulu, baru kita tahu rasanya bahagia. Aduh, Jauh banget sih. Oke lah, coba habis tabungan gue. coba saya contohkan dulu ya. Hai mantan-mantan, terima kasih ya buat kenangan yang manis yang sekarang berubah menjadi kenangan yang pahit. Iya, nggak apa-apa ya. Semua itu kan pengalaman, pasti ada nilai positifnya. Karena sekali lagi saya bilang, saya selalu ngejagain jodoh orang ya. Pacaran sama saya, kawinnya sama siapa? Gitu mulu Tuhan. Ya. Silakan jadi tadi jawabannya apa? Tolong yang ya tadi kita kan nunggu. Udah tanya banyak ya, tetap Iya. kita harus tanya nih. Gimana cara cepat dapat jodoh? Oke, cara mendapatkan jodoh bagaimana? Cara untuk mendapatkan jodoh untuk para jomblo dimanapun kalian berada. Jomblowers. Kenapa ibu-ibu Tenang yang saja. teriak-teriak? 50.000 tahun sebelum kita diciptakan ke muka bumi ini Allah sudah takdirkan siapa jodoh kita. Artinya mau kita pacaran 10 tahun, 15 tahun sama orang, kalau kata Allah kamu gak jodoh sama dia ya gak akan pernah bisa bersama. Dan kalau seandainya kita ada di sini, jodoh kita ada di ujung dunia misalnya, ketika Allah takdirkan memang sekarang sudah waktunya, jadi akan tetap bertemu. Jadi nggak usah risau soal jodoh sebenarnya itu, yakin aja. Yang paling penting adalah kita melakukan perkara baik, mempersiapkan diri jadi calon istri yang baik. Karena nanti setelah menikah kita aplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama kita menjadi jomblo ini. Jadi upgrade ilmu terus karena engkau kelak jadi seorang istri dan jadi seorang ibu yang semuanya memerlukan ilmu. Jadi nikmati masa-masa me time ini dengan penuh dengan ilmu, penuh dengan belajar, itu pertama. Husnuzon sama Allah, berprasangka baik pada Allah karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kemudian yang kedua, seorang ayah punya kewajiban tentu saja, wali wali memiliki kewajiban untuk mencarikan yang kira-kira baik untuk anaknya. Jadi jangan buru-buru ditolak kalau ada orang yang mau menjodoh-jodohkan kita atau mau memperkenalkan kita. Jangan keburu suuzon. Nggak ada salahnya kok kita berteman gitu ya. Kita tahu tentang seseorang nggak ada masalah. Bukan pacaran ya. Pacaran kan identik dengan berduaan ngapa-ngapain. Berkenalan, berteman, gak ada masalah. Setuju. Kan ada orang yang aku nggak mau dijodoh-jodohin, belum kenal orangnya aja udah nolak gitu. Bener, aduh kalau saya ngarep dijodohin belum ada juga. Istilahnya apa tuh Kak yang kasih CV itu apa Kak? Ta'aruf, perkenalan. Jadi nggak ada masalah kalau minta ikhtiar, tolong dong kenalin saya dengan seseorang, itu juga nggak ada masalah. Ikhtiar seperti itu nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah betul jaga diri baik-baik. Ketika kita bersih, suci, Allah akan takdirkan laki-laki yang bersih, suci juga untuk kita insya Allah. Dan kalaupun memang kita punya masa lalu yang kurang baik, nggak masalah. Ad-Dumar ayat 53 mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kepada hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, saking terlalu banyak dosamu yang telah engkau kerjakan selama ini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi banyak-banyak bertobat, sucikan diri, bersihkan diri. Insya Allah Allah takdirkan laki-laki yang baik juga untukmu insya Allah. Karena Allah berjanji perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan baik. Perempuan yang bertaubat untuk laki-laki yang bertaubat juga, yang jahat untuk yang jahat juga, semuanya seperti itu. Jadi kita upgrade diri, deket terus sama Allah, minta terus sama Allah. Insya Allah entah dari mana tiba-tiba datang kok pangeran berkuda putih itu untuk melamar kita insya Allah. Itu pertanyaan terakhir boleh kita Boleh, sebelum kita Madam. tutup ya? Ya 10 lagi juga boleh nih kalau Boleh nih. seru, asik nih kayak gini. Iya. Boleh? Bentar ya Madam, saya agak buta warna. Pengen nyari yang warna apa sih? Ini pink. Kuning. Hitam dong itu. Ah Madam, Madam aja nih yang nanya. Kok saya lah? Cocok banget sama Madam nih. Ini kira-kira Nggak. apa? Ini kira-kira apa nih? Ini maaf Madam. Enggak nih, apaan sih ngerjain deh, males deh ah. Coba Madam baca. Bukan. Jeng jeng. Cara
bagaimana cara cepat menurunkan berat badan? Enggak. Perasaan bukan itu Madam mah nggak pertanyaannya. boleh. Cara cepat melupakan mantannya gimana ya? Cara lupain mantan. Saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu cinta, apa yang kamu sayang, apa yang kamu suka setengah mati. Kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu benci, aku nggak mau, aku nggak suka. Kata Allah ini yang terbaik untuk kamu. Allah lebih mengetahui sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Jadi husnuzan pada Allah, terima kasih ya Allah. Nggak jadi sama si mantan ini karena Allah akan memberikan seseorang sebagai pelengkap bagi kita. Dan dialah yang sebenarnya yang lebih tepat, yang lebih baik untuk kita gitu. Apalagi kalau ketemu mantannya selingkuh sama orang lain gitu ya, atau melakukan kejahatan. Makasih ya Allah sudah diselamatkan. Oh iya benar, aku juga makasih ya. Madam kenapa? Ketika keluar omongan itu kenapa Madam bilang betul? Kenapa? Ada apa dengan mantan? Nggak ada Ya bersyukur masalah. aja kan Kak Oki kan. Saya tidak mau membukakan apapun itu yang terjadi ya. Yang penting kan? kita memaafkan. Sekali lagi, yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi menurut Allah baik itu udah pasti terbaik buat kita. Ya kan? Setuju. Oke. Kak Oki, another tips nih buat teman-teman mungkin yang masih pacaran ya di sini aku nggak tahu mungkin ada yang iya ada yang enggak walaupun ada yang ngangguk-ngangguk tuh dari tadi saya lihat ya terus ada yang colek-colek juga ke kanan kiri saya nggak tahu deh tuh pacaran atau enggak tapi intinya kalau di sini ada teman-teman yang masih pacaran please bilang sama pasangannya 1 bulan lagi kamu mau jadi sesuatu yang halal nggak buat aku kalau nggak mendingan kita udahan aja. Aduh. Tes. Kalau enggak udah selesai, enggak ya udah. Cowok-cowok Kenapa? ketawa. Enggak ada manfaatnya sayang. Saya 6 tahun pacaran juga putus di tengah jalan ya. Dan Gak jodoh ya. ya, dan setelah saya berhijab ternyata enggak ada manfaatnya beneran. Udah biar saya aja yang menyesal kalian jangan. Oke? Oke. Pulang dari sini bilang sama pasangannya, kamu mau jadi yang halal nggak buat aku? Kalau nggak mau udah goodbye, dadah gitu ya. Setuju ya? Oke. Oke, mungkin dari yang kita semua tadi dengarkan, kita semua belajar, itu memang banyak sekali hal-hal yang sebenarnya patutnya kita syukuri dalam hidup ini ya. Karena tadi mungkin yang Caca bilang itu tadi, mereka yang di alam kubur sana merindukan berada di dunia gitu. Jadi ketika kita ada di dunia pun jangan pernah sia-siakan waktu itu ya. Waktu yang sangat berharga karena kita tidak akan pernah tahu kapan akhirnya kita akan kembali ke pangkuannya. Dan satu hal lagi mungkin kalau kita sekarang sibuk dengan masalah fisik aja yang diberesin, sebenarnya sih ya banyak juga hal-hal yang lain yang kita harus bereskan. Bukan hanya sekedar fisik, mungkin perempuan-perempuan sekarang sibuk dengan aduh body gue gede banget. Ya kan? Rahang gue lebar Aduh body gue kecil banget. Ingat hai, gede, besar, kecil, semua kita di mata Allah sama-sama kecil. Ya, so jangan pernah sia-siakan. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton acara ini. Sampai jumpa lagi, kita akan ketemu di hari Senin hanya di The OK Show.